Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu kelas. Kita mulai pelajaran dari doa dimulai. Kemarin kan udah disuruh belajar ya? Berarti sekarang ada? Iya. Nah, kayak sebelumnya kalau kita fokus buat apa? Kertas 2 lembar, kasih papan, kasih kelas. Sudah siap ya? Mereka udah belajar kan? Udah, insya Allah. Oh ya, bismillah. Kan kemarin kita udah belajar Archaeopteria ya. Model itu kan ada 3, ada Archaeopteria, ada Eubacteria, sama Cyanobacteria. Ini materi yang terakhir dari model. Nah, semua itu kan sifatnya uniseluler ya. Di model itu semua sifatnya uniseluler sama prokaryotik. Prokaryotik keluar apa? Ada yang masih ingat gak? Ayo gede soalnya. Iya, nggak punya inti sel. Dari fotosintetik yang sebelumnya dikenal dengan ganggang atau alga hijau biru. Nah, organisme ini, si ganggang alga hijau biru ini, organismenya paling primitif. Berarti kalau primitif itu berapa? Purba. Ya, purba. Di kerajaan tumbuhan yang menunjukkan organisasi prokaryotik yang khas. Nah, kalau prokaryotik itu kan dia tidak memiliki klorofil ya. Tapi kalau pada alga ini, salah satunya alga ini, dia punya klorofil. Dia punya klorofil. Ada alga. Kalau yang lain-lain di Monera kan tidak punya klorofil. Tapi kalau di alga, di Cyanobacteria ini punya klorofil. Kayak tadi nih, inti tidak diselubungi oleh membran. Berarti kan harusnya nukleus ini dilindungi sama membran, tapi dia tidak. Nah, kalau yang plasma lemma ini suatu membran sel, membran plasma yang melindungi sitoplasma dan protoplasma. Jadi ada sitoplasma sama protoplasma, terus dilindungi sama membran plasma. Itu disebutnya plasma lemma. Nah, beberapa cyanobacteria ini berkoloni dengan membentuk filamen dan memiliki heterosista dan spora istirahat atau resting spore. Heterosista ini apa sih? Ada tahu nggak? Heterosista ini adalah sel yang bentuknya tebal tapi tidak memiliki inti sel atau tidak memiliki inti. Itu namanya sebutnya heterosista. Nah, cyanobacteria ini pada saat dia mengikat nitrogen itu terjadinya di heterosista. Kan tadi kan si cyanobacteria itu dia mengikat nitrogen dari atmosfer kan. Nah, dia itu terjadinya di heterosista. Heterosista itu sel yang sangat tebal dan tidak memiliki. Nah, spora istirahat ini apa? Spora istirahat ini adalah sama sel yang berukuran sangat tebal, tapi di dalamnya itu berisi sel. Jadi di dalam spora ini ada sel-sel lagi. Jadi kan sporanya tebal nih, terus di dalamnya itu ada sel-selnya lagi. Nah, terus yang selanjutnya ada bentuk organisme ini, ada yang uniseluler, contohnya Prococcus anacystis. Kalau yang koloni itu Merismopedia, Nostoc, Microcystis atau filamen. Contohnya Oscillatoria. Jadi bentuk organisme cyanobacteria ini ada 3. Yang pertama tadi uniseluler, koloni, sama filamen. Filamen ini serat-serat yang berbentuk jaringan. Ya. Selanjutnya ini ada cyanobacteria ini dapat bergerak dengan gerakan meluncur dan tidak berflagela. Dia tidak memiliki, kalau tidak berflagela berarti apa? Tidak memiliki alat. Ada
kalau ini nanti artospora, bentuknya meliuk dia. Ya? Nah ini dia bentuknya nostoc. Nah kalau ini kan kelihatan dalamnya tuh kayak kotak-kotak gitu. Kotak-kotaknya lurus-lurus aja. Kalau yang nostoc bentuknya kayak, ya? Nah, ini juga sama anabaina, dia lebih ke bulat-bulat ya dalamnya. Nah ini yang pivularia, bentuknya kayak gini. Dia lapisan luarnya ini lebih tebal dibanding dalamnya, dia bulat-bulatnya lebih kecil kan. Nah ini ada struktur cyanobacteria. Ini strukturnya. Jadi kalau yang paling luar itu apa namanya? Ini ada ya tuh, lapisan lendir. Lapisan lendir ini fungsinya apa sih? Nah ya, menyelimuti dinding sel. Menyelimuti dinding sel atau melindungi organ yang ada di dalam selnya ya. Terus vakuola gas nih bentuknya nih, tuh numpuk-numpuk ini. Kalau vakuola itu biasanya ada di mana sih? Kan ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Nah, vakuola itu ada di keduanya, tapi di salah satunya itu ada yang vakuolanya terlihat, yang di salah satunya itu tidak terlihat karena kecil. Kalau yang paling terlihat atau besar itu berada di sel tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Nah, kalau vakuola gas ini kan berarti kan kalau vakuola di tumbuhan itu untuk apa bentuknya? Untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau vakuola gas ini untuk menyimpan, tadi cyanobacteria apa? Tadi yang awal yang atmosfer. Nah, nitrogen. Nah, dia nanti nyimpan nitrogen ke sini. Terus dikonsentrasi nanti sama dia. Fungsinya si vakuola gas. Nah, phycobilisom. Phycobilisom ini apa? Tadi sama kayak karotenoid, pigmen warna. Nah, phycobilisom ini berisi pigmen. Nah, dia ada di lapisan sini. Jadi lapisan ini berisi pigmen. Nah, tilakoid itu apa? Tilakoid, terus stroma, itu kan adanya di kloroplas ya. Nah, berarti ini kan alga itu kan tadi punya klorofil kan? Nah makanya dia kebanyakan ada pada membran, pada organel kloroplas. Nah tilakoid ini adalah membran yang berada dalam stroma dan sama berisi pigmen warna juga. Tapi dia adanya di dalam stroma. Stromanya yang adanya di kloroplas. Klorofil itu pigmen warna ya. Nah, DNA itu apa sih? Nah, DNA zat materi pembawa genetik ya. Nah, makanya bentuknya gini. DNA kan bentuknya meliuk-liuk gitu ya. Nah, terus karboksisom. Karbo dari kata karbo itu berarti apa? Karbon dioksida. Nah dia ini tempat untuk apa? Karbon dioksida dong, bukan nitrogen. Nah, tempat untuk konsentrasi karbon dioksida. Dia ada di sini. Ribosom sering dengar ya. Ribosom ini apa sih? Apa sih fungsinya ribosom? Nah, sintesis protein benar. Nah, terus ini cyanopisin. Apa cyanopisin? Ini kan sama ya, bulat-bulat hitam tapi kecil. Ini bulatnya gede. Hitam juga tapi gede. Pisin ini adalah lapisan yang di dalamnya tidak berisi ribosom. Berarti apa? Dia lapisannya dia itu cyanopisin. Kenapa cyanopisin? Karena ini strukturnya sih cyanobacteria. Berarti dia di sini juga
juga berisi pigmen. Nah, terus yang terakhir dinding sel. Nah, dinding sel ini apa? Kemarin kan udah sering dijelasin kan apa? Ya, dinding sel itu dipindahkan. Apa sih dinding sel? Iya, untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel. Kalau nggak ada dinding sel, bentuk sel kayak gimana? Hancur. Bukan hancur, tapi tidak berat-berat. Kalau ini kan bentuknya bulat karena ada dinding sel, jadi dia terbentuk karena dinding sel. Kalau sel tumbuhan bentuknya gimana tuh? Kayak kotak gitu ya? Iya nggak? Iya. Nggak pernah lihat masa. Kalau di sel hewan bentuknya kan gitu nggak beraturan ya? Iya. Nah, karena tidak ada dinding sel, tidak ada yang melindungi dia, jadinya dia bentuknya kayak gitu. Kalau ini bentuknya gini nih bulat karena ada dinding sel, jadi makanya dia dibentuk sama dinding sel, dilindungi oleh dinding sel. Nah, reproduksi cyanobacteria itu sebenarnya cuma ada dua, benar ya? Ini kan saya juga ya, pembelahan sel, fragmentasi sama spora. Kenapa kakak bilang cuma ada dua sebenarnya? Karena kalau yang ini cuma kadang-kadang aja. Kalau pas dia lagi, ibaratnya kalau pas lagi dia, kalau kita ngomong kalau lagi nggak beruntung, dia bisa jadi spora. Apa reproduksinya? Nah, makanya di sini spora katanya apa? Pada keadaan kurang menguntungkan. Maksudnya pada keadaan kurang menguntungkan berarti cyanobacteria ini tidak mampu melakukan pembelahan sel dan tidak mampu melakukan fragmentasi. Makanya dia terjadilah spora. Pada pembelahan sel dapat langsung terpisah atau bergabung membentuk koloni. Kalau namanya pembelahan sel kan berarti sel membelah, ya kan? Nah, tapi pada pembelahan sel itu kan ada mitosis, ada meiosis kan? Nah, itu kan ada pembelahan, ada cara-caranya kan? Nah, di sini berpisah atau bergabung atau berkoloni. Berkoloni itu kan berarti kayak kita ngumpul ya, berkoloni. Nah, misalnya itu pada alga Gliocarpsa. Contoh pembelahan sel yang terjadi itu pada Gliocarpsa. Ini contoh gambaran, kalau nggak kecil ya, nggak kelihatan. Nah, ini juga pada Gliocarpsa. Nah, yang kedua fragmentasi. Fragmentasi terjadi terutama pada alga yang berbentuk filamen. Misalnya Oscillatoria. Ada filamen yang panjang menjadi filamen yang panjang dipotong, dibelah menjadi dua atau lebih. Setiap potongan disebut hormogonium. Jadi itu si filamen-filamen ini nanti dia membelah jadi satu bagian atau menjadi dua atau lebih gitu kan. Nah, bagian-bagian itu, potongan-potongan itu disebutnya hormogonium. Potongan-potongan filamen disebutnya hormogonium. Nah, hormogonium terlepas dari filamen induk akan menjadi individu baru. Potongan-potongan yang tadi nih kan kebelah, ya kan? Kebelah menjadi satu, menjadi dua atau lebih. Nah, potongan-potongannya disebutnya hormogonium. Nah, potongan-potongan itu nanti kalau jadi individu baru disebutnya Leptonemamboriano. Nah, ya spora ini kan tadi apa? Pada keadaan kurang menguntungkan akan terbentuk spora yang merupakan sel vegetatif. Spora inti membesar dan membentuk karena penimbunan zat makanan. Jadi si alga ini karena terlalu banyak menimbun makanan, terjadilah dia reproduksinya spora. Nah, terakhir peran cyanobacteria. Peran cyanobacteria itu di sini kakak ada dua, tapi sebenarnya ada banyak. Peran cyanobacteria itu ada beberapa. Salah satunya itu sumber makanan alternatif pada spirulina. Misalnya spirulina. Pernah dengar spirulina? Nah,
kita waktu tahun berapa ya? 2018 atau 2019? Nah, masker spirulina yang hijau-hijau, yang ditempel di muka. Nah, bau ikan. Nah, itu kan karena dari laut ya. Itu masker spirulina. Itu contoh alganya yang dijadiin masker. Tapi dia juga bisa dimakan, bisa dijadiin obat. Itu spirulina. Makanya di sini sumber makanan alternatif. Terus beberapa spesies cyanobacteria bersimbiosis dengan tumbuhan untuk menambah atau memfiksasi nitrogen bebas sehingga menambah kesuburan tanah. Misalnya Anabaena azolae. Jadi kan tadi kan dia kan mengikat apa? Nitrogen dari atmosfer. Nah, difiksasi sama dia, terus dia prosesnya nanti dia jadi menambah kesuburan tanah. Nah, organismenya yang berperan pada kesuburan tanah ini adalah Anabaena azolea. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih kurang jelas? Spirulina itu contohnya. Spirulina itu alga, itu apa sih? Rumput laut. Nah, rumput laut. Terus kalau bisa juga jadi masker, bisa juga spirulina itu jadi ini. Kalau kita minum obat, kulit obatnya itu ada kan ada bubuknya, terus kapsulnya itu dari spirulina. Makanya bisa kamu contoh dari spirulina. Lagi ganggang itu alga, rumput laut. Kita latihan soal kayak kemarin, cuma ngerjain di rumah ya. Jadi besok sebelum itu dikumpulin, kita tulis biar gak tidur, biar gak ngantuk. Nah, nomor 1, tadi kan udah dijelasin ciri-ciri cyanobacteria. Berarti apa? Sebutkan ciri-ciri cyanobacteria. Nah, nomor 2 tadi disebutkan karakteristik dari cyanobacteria. Sebutkan karakteristik dari cyanobacteria. Sebutkan jenis-jenis dari cyanobacteria. Cyanobacteria atau alga hijau gitu. Nah, yang keempat tadi ada reproduksi. Berarti jelaskan reproduksi dari cyanobacteria beserta contohnya. Jelaskan reproduksi dari cyanobacteria beserta contohnya. Nah, nomor 5 terakhir. Jelaskan apa itu cyanobacteria dan sebutkan peranan apa saja. Dan sebutkan peran cyanobacteria dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dikerjain. Nanti jangan lupa di pelajari buat ulangan harian hari.